Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manaqib Sultan al-Awliya wa Tajul Asliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Di tempat yang mulia ini, khususnya kita yang hadir, mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak, istri, keluarga kita yang tidak sempat hadir bersama-sama kita, mudah-mudahan pula senantiasa di dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, yang kami hormati Ketua Masjid Baitul Quran, seluruh jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Ustaz Ahad, Ustaz Simbara, kami hormati ikhwan wal akhwat yang datang dari luar daerah, dari Sampit, Kami dan juga Palangkaraya sebagai koordinator dalam rangka silaturahmi kepada negara. Kita hormati ketua pembinanya Bunda Najah Mulia, Ketua Ustaz Ibn Ahmad. Beliau adalah dosen di STAIN Palangkaraya. Ya, kami hormati semua para ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini kita bersama-sama diberikan hidayah taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita bersama-sama belajar untuk mengamalkan, mengikuti tuntunan daripada Syekh Mursyid, guru kita Syekh Rasulullah Al-Habib. Pada kesempatan ini kita melaksanakan amaliyah bulanan, yaitu manaqib yang Abdul Jailani Qaddasallahu sirrah. Kita bersyukur bahwa pada kesempatan manaqib bulan ini di Masjid Baitul Quran, satu kehormatan bagi para ikhwan kita didatangi saudara-saudara kita yang dari jauh perjalanan mungkin 11-12 jam, mereka baru sampai ke Baitul Quran. Tentunya sedih payah perjuangan sungguhan mereka untuk bisa bersama-sama bersilaturahmi dan juga ikut mengamalkan PTN dari tadi malam sampai saat ini. Tentunya perjuangan mereka bisa sampai di sini perlu kita ikut menyemangati, dan mudah-mudahan kita ikhwan di Baitul Utara suatu saat nanti juga bisa silaturahmi tempat mereka. Dengan kedatangan mereka ini
memberikan motivasi, dorongan, semangat bagi para ikhwan di dalam kita bersama-sama mengamalkan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Tentunya mungkin sebagian kita berpikir bahwa TKN Pondok Pesantren Suryalaya yang berkembang di tempat ini hanya di Barito Utara. Ternyata dengan kedatangan mereka membuka wawasan, pemikiran bahwa thariqah ini bukan hanya dikembangkan di sini, bahkan di Palangkaraya para pejabat juga dosen-dosen stay, orang-orang intelek yang punya wawasan keilmuan secara ilmiah, mereka banyak yang mengambil thariqah Fadilah Masyarakat Pondok Pesantren Suryalaya. Nah, ini perlu dibaca oleh para masyarakat, para kaum muslimin, para orang yang di dalam kajian secara keilmuan mereka sudah menguasai, seolah-olah seperti itu. Mereka pun mencari guru dalam kebersamaan rohani, tapi cukup secara ilmuwan. Karena ilmunya tidak mampu mengikuti kebersamaan rohaninya. Dan juga dengan kedatangan mereka di tempat kita ini, di samping juga kita menyatukan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya dari manapun, dimanapun dikembangkan, tidak ada perbedaan. Dari malam bergantian yang memimpin pertama zikirnya, dan juga pada saat ini mengakibat kalau memang sesuai dari sumber yang aslinya, dimanapun kita hadiri ya sama seperti di sini. Mau kita hadir di pusatnya, mau kita hadir di Palangkaraya, di Samarinda, di Balikpapan, di Kutai Barat, di Kutai Timur, di Berau, Tarakan, dan sebagainya, maka semuanya sama. Dan itu salah satu tujuan daripada ukhuwah mursyidiyah, mempererat persaudaraan satu guru dalam rangka memurnikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, thariqah itu semata-mata dia adalah amalan, dan alangkah ruginya umat Islam yang tidak punya pegangan di dalam amaliyah. Dan di dalam thariqah amalannya terjaga kemurniannya. Makanya thariqah itu tidak seperti amalan-amalan pada umumnya yang diobral, siapapun boleh memberikan amalan itu kepada orang lain. Setelah dia mendapatkan amalan dari ustaz ini, dari ceramah yang dia hadiri, atau dari buku-buku yang dia baca, lalu dia dapat amalan-amalan ilmu pengetahuan, lalu bebas mengobrol pengetahuan itu, diberikan kepada si fulan dapat diberikan kepada yang lain
dapat diberikan kepada yang lainnya. Tarekat tidak seperti itu. Maka keaslian kemurnian tarekat itu terjaga. Yang boleh memberikan hanya seorang musyrik dan orang yang telah mendapat izin daripada syekh musyrik itu untuk memberikan. Maka akhirnya murni sesuai dari asalnya sampai akhir zaman. Yang masih istiqomah berpegang pada keasliannya ya sampai akhir zaman sesuai prosedur yang telah diberikan oleh syekh itu kepada orang yang telah dapat izin daripada beliau. Nah, jadi istimewa tarekat itu. Jadi bukan amalan seperti yang diobrol bebas. Maka sesuatu yang diobrol itu pasti murah. Ya kalau murah pasti secara kualitas dia tidak memuaskan. Nah ini yang belum dan jarang dipahamkan. Diberikan informasi kepada masyarakat yang akhirnya keberadaan tarekat sesuatu yang hak itu dianggap oleh masyarakat yang awam karena kekurangan informasi sesuatu yang batil. Bahkan bukan hanya sekedar masyarakat yang awam, ada orang yang pernah duduk di pondok pesantren yang sudah bisa belajar ngajar ngaji karena kedapatan pengetahuannya lalu muncul sebuah amalan-amalan yang istimewa itu, lalu dia berani untuk mengatakan ini tidak benar. Nah ini membahayakan pada umat. Terlalu cepat dia membuat satu pernyataan yang tanpa dia mengkaji bahwa ternyata itu sesuatu yang hak, kita anggap sebuah kebatilan. Sebenarnya umat Islam tidak boleh lepas daripada tarekat dan tidak boleh tidak bertarekat. Kalau Imam Ghazali mengumumkan bertarekat itu fardu ain, wajib mencari seorang syekh yang musyrik. Walaupun dia naik gunung, turun gunung, melalui jurang lembah, melalui gurun pasir, samudra yang luas, kalau di ujung sana, di seberang sana ada seorang syekh yang musyrik, wajib dia untuk mendatangi syekh itu agar mendapat bimbingan daripada. Nah maka apa yang menjadi bimbingan syekh itu, itulah wasilah bagi si murid tadi dalam rangka untuk tasfiyatil qulub. Apapun yang menjadi perintah untuk membersihkan qalbunya daripada najis-najis batin. Dan ini yang kurang juga diperhatikan. Seolah-olah dengan dia sudah sholat, dia tidak punya aib, tidak punya najis batinnya. Seolah-olah dengan dia sudah puasa, dengan pakai baju koko, dengan segala atribut Islam dipakai, seolah-olah dia sudah bisa dengan seperti itu membersihkan qalbunya, membersihkan hatinya. Tidak bisa tanpa dibimbing oleh seorang guru. Jangan kelas kita. Para ulama-ulama yang arifillah, yang alim-alim, itu mereka kesulitan untuk membersihkan hati dengan dikerahkan seluruh kemampuan keilmuannya, dengan bermacam disiplin ilmu Islam sudah dikuasainya, dalam mampu membersihkan qalbunya. Nah apalagi kita yang awam, apalagi kita yang tidak pernah duduk di pondok pesantren, apalagi kita yang sibuk dengan segala kesibukan duniawi. Kadang ada yang berkata, saya tidak berani bertarekat, saya masih cinta sama dunia.
Saya masih suka sama dunia. Saya tidak mau ke Toriko, saya belum tenang. Ini di budaya iblis. Bahasa itu di budaya nafsu. Kapan dia mau tenang kalau tidak ada jalan untuk membuat dia tenang? Kapan dia bisa meninggalkan kecintaannya kepada dunia kalau dia tidak mencari jalan bagaimana mengeluarkan dunia itu dari dalam kolbunya? Saya masih cinta kepada dunia, saya tidak mau berkorban. Bagaimana dia mengeluarkan dunia itu dari dalam kolbu, dalam hatinya? Kalau tidak ada yang memberikan pemahaman seperti ini cara mengeluarkan dunia itu dari dalam kolbu. Dunia itu bukan hanya harta, bukan hanya pangkat dan jabatan. Sesuatu selain Allah itu namanya dunia. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dapat pangkat di hadapan manusia, ingin dapat kelebihan-kelebihan supaya dicintai, disayangi, itu semuanya dunia. Bagaimana dia mengeluarkan itu dari dalam kolbunya kalau tidak ada yang membimbing? Nah, maka awal-awal perjalanan orang untuk mencapai kebersihan hati, awal-awal jalan perjalanan orang untuk mencapai keridhaan Allah, untuk dekat mencintai, merindukan dan diridhokan Allah, ya awalnya mencari syekh. Itu awal dulu. Setelah dapat, ikuti apa yang menjadi tuntunan bimbingannya. Disuruh amalkan seminggu sekali, dan seterusnya. Nah, nanti dengan keistiqomahan si murid tadi mengamalkan apa yang menjadi tarbiyah, tuntunan bimbingan daripada syekh itu, maka terproseslah semua itu menjadi wasilah di dalam tasfiyatul qulub, membersihkan qalbu, dan itu paling sulit bagi manusia. Kalau membersihkan najis zahir sebentar, belajarnya pun sebentar, proses pembersihannya pun tidak lama. Nah, kalau membersihkan najis batin ini tidak mudah. Tetapi sesuatu yang sulit ini dianggap enteng oleh umat Islam, seolah-olah dia sudah bisa. Nah, ini salah satu tertipunya kita. Tertipu mabrur kata Wasuki. Dia tertipu dengan perasaannya, seolah-olah dia sudah bisa membersihkan hati, dan seolah-olah kotornya hati itu bukan satu aib di sisi Allah. Itu aib. Nah, ini yang harus kita keluarkan agar nanti ketika kita kembali pulang kehadiran Allah dan pasti mati, di dalam sebuah satu kita dijelaskan seandainya, ini perlu kita penuhi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seandainya kamu itu, kata beliau, diberikan Allah umur 100 tahun di dalam dunia. Seandainya kita diberikan Allah umur 100 tahun dalam dunia, kamu hidup 100 tahun dalam dunia itu hanya 1/10 satu harinya di dalam akhirat. Berarti berapa? Satu hari di dalam negeri akhirat, kalau 100 tahun 1/10 berarti 1000 hari. 100 tahun di dalam dunia kita hidup hanya 1/10 daripada satu hari di dalam kehidupan akhirat. Berarti satu hari di dalam negeri akhirat sama dengan 1000 tahun kita tinggal di dalam dunia. Jadi rugi kita kalau kita tidak memperdulikan peringatan-peringatan Allah. Kalau hanya hidup disetor dengan dunia yang sempit sesaat dan sekejap, sebentar, perasaan kita ada lama, kesombongan, ego kita, nafsu kita, seolah-olah manusia itu mampu menahan buat sakaratul maut, seolah-olah manusia itu mampu menahan bagaimana ketika ditimbun tanah,
cuma manusia tidak mendengar. Dan ini wajib kita imani. Nah, ini kita persiapkan untuk menghadapi itu. Maka jalannya bersihkan kolbu kita melalui bimbingan seorang syekh, cari guru supaya selamat matinya. Karena hidup ini masih kita di dalam seleksi. Kita masih bisa bernapas, kita masih bisa beraktivitas dalam kehidupan. Ini masih bermain-main, pindah-pindah sekolah mau. Nah, maka siapa yang selamat ketika sekarangnya? Hanya orang yang membawa qalbun, hatinya yang bersih. Yang mana yang bersih? Yang tidak ada di dalamnya terkecuali senantiasa diisi dengan berzikir kepada Allah. Kalau ternyata kita mati nanti tidak bisa bersih, masih ada anak dalamnya, masih ada pangkat, masih ada harta, masih ada istri, masih ada macam-macam. Ketika sekarang tauhidnya belum bulat, walaupun dia sudah belajar membulatkan tauhid pada masa hidupnya dengan senantiasa la ilaha illallah, itu secara hakikat membulatkan tauhid. Cuma zikirnya pun masih ngambang-ngambang, masih menghayal macam-macam, mulutnya mengucap la ilaha illallah, hayalan pikirannya yang lain, tetapi sudah belajar. Nah, orang belajar mati dalam keadaan husnul khotimah. Belajar bukan hanya duduk di pesantren sampai umur 30 saya harus keluar, setelah itu saya berhenti udah belajar. Belajar itu sampai akhir hayat. Nah, dengan zikir itu belajar membersihkan kolbu kita. Ternyata belajar juga ada beda-beda. Sudah belajar tidak pandai-pandai orang ini, artinya tetap tidak bersih. Kita masih bisa minta uzur di hadirat Allah. Hai bulan, kenapa kamu tidak bisa membersihkan kolbu? Kenapa masih ada selain aku di dalam kolbumu yang kamu cintai? Kamu tidak dikatakan beriman yang sempurna kata Allah sebelum Allah dan Rasulnya yang lebih kamu cintai daripada yang lainnya. Kenapa dalam kolbumu masih penuh selain aku? Karena hakikatnya cinta, apa yang ada di dalam hati kita itulah kekasih kita. Itu kekasih kita semua. Kok masih banyak yang itu semua kata Allah? Saya sudah berusaha ya Allah, tapi belum berhasil. Keduluan mati. Kau kata Allah dalam masih bisa minta uzur. Tapi kalau tidak ada usaha, tidak ada cari jalan, mau minta uzur apa yang diberikan uzur padanya? Saya tidak bisa. Kenapa kamu tidak bisa bersihkan hati? Saya ya Allah tidak bisa menolong. Saya tidak ada yang ngajar. Kenapa kamu tidak mencari jalan? Akhirnya bagaimana kita menjadi dari hadirat Allah? Nah, maka untunglah orang yang belajar. Hakikatnya kita semuanya belajar. Abah pun ketika ditanya, ajarkan saya, Abah juga sama-sama belajar. Karena orang mati dalam belajar, mati dalam syahid akhirat. Jadi kita semua belajar hakikatnya. Belajar membersihkan kolbu kita. Semua agar keluar semua dunia ini. Maka di dalam kitab Hikam Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sekandari berkata, dengan kesungguhannya seorang murid mengamalkan wazifah, wiridan yang telah ditanamkan syekhnya, dia itulah menjadi wasilah membersihkan kolbu murid-murid. Cuma prosesnya tadi ada yang belajar cepat, ada yang lambat. Semua itu hasil daripada kesungguhan. Dan kenyataan di dalam kehidupan apapun yang dihadapi oleh orang yang telah mendapat bimbingan itu, itulah hasil daripada apa yang dibuat dia amalkan. Kalau masih galau, masih resah, masih gelisah,
Islam, masih bingung, masih ini dan sebagainya. Berarti seperti itulah hasil daripada perjalanan. Tapi kalau sudah tenang, tentram, sabar, menerima qada dan qadarnya Allah, kuat menghadapi masalah, semakin bulat tauhidnya, semakin banyak masalah, semakin kuat kepada Allah karena ini hadiah daripada kekasih. Yang namanya hadiah kan bahagia. Kita bahagia itu bukan hanya yang senang, yang baik, yang menurut nafsu kita benar. Kita mau bahagia itu yang menurut nafsu kita cocok. Saya suka ini, ternyata dia ini. Akhirnya bergembira. Saya suka ini, kalau tidak dia ini. Akhirnya sakit hati. Ini namanya milih-milih, padahal yang memberikan semua itu khairi wa syarri min Allah. Baik dan buruknya dari Allah. Itu kadang bisa kita hanya pandai, tapi tidak tembus sampai ke dalam sir. Nah, zikir itu yang membentuk itu nanti di dalam perjalanan seorang murid. Ya Masya Allah, Engkau berikan seperti ini ya Allah, susah, sehat, senang, sakit. Ya nafsu kita memang tidak senang. Nafsu kita inginnya mulus, lancar, baik. Itu nafsu kita. Harapan kita banyak, harapan kita sukses, harapan kita tidak ada kendala. Itu nafsu. Dipatahkan harapan-harapan kita agar dia tidak lagi memandang kepada itu, tinggal mandang kepada ini kehendak daripada Tuhan, sampai tidak rasa itu di dalam sirnya. Kalau belum, zikirnya diikatkan lagi. Nah, karena dalilnya para sufi mengatakan seperti itu. Dengan musibah, tuntunan bimbingan daripada syekh akan membentuk itu semua di dalam Quran para murid-muridnya. Misalnya seorang syekh itu nyuruh bismillahnya, kita bertemu dengan seorang syekh yang musyrik, hanya disuruh bismillah, 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 sungguh-sungguh amalkan ikuti perintahnya, bersih hati kalian. Karena hakikatnya tarekat bukan bacaannya, syekhnya yang munajat kepada Allah. Nah, maka adabnya murid jangan sekali-kali dia sukul adab kepada syekh. Kalau bacaan-bacaan dia tidak baca masih kurang lebih. Sukul adabnya murid kepada syekh, walaupun 1000 wali berkumpul munajat kepada Allah, ingin mengangkat dia derajatnya di sisi Allah, tidak bisa kecuali syekh yang meridhoi kepada dia. Ini hati-hati para ikhwan, hati-hati, pegang erat-erat, jangan tertipu. Ini bahaya. Manfaat kita bertemu syekh itu luar biasa. Tidak bisa sampai bayar dengan materi dunia. Yang lupa kepada Allah jadi ingat. Yang tidak cinta, tidak rindu dengan la ilaha illallah, kalimat yang paling agung di bumi, jadi merasa rugi kalau tidak mengamalkan. Yang memiliki majelisnya syekh, kalau tidak hadir merasa ini sebuah musibah besar. Ada nggak dulu dirasakan perubahan drastisnya rohani? Setelah ditalqin, hanya talqin musik, langsung drastis perubahan. Yang lupa jadi ingat, yang tidak rindu kepada Allah jadi merindui, takut kalau lupa. Kalau tidak zikir dia musibah baginya dan sebagainya. Itu udah istimewa. Nah, tapi hati-hati nikmat ini. Namanya nikmat itu diduduki orang. Orang kaya diduduki orang. Karena lahiriahnya Allah beri nikmat dia. Orang tenang diduduki orang. Orang sukses dunia diduduki orang. Karena nikmat itu dijelaskan oleh Rasulullah itu diduduki orang terus. Nah, yang ini nikmat tidak bisa dinilai bertemu dengan mursyid. Iblis ini macam-macam cara, membisiki, datang si bola, bisiki si bola, datang si anu, datang bilang itu diduduki oleh iblis, bukan
Ulama-ulama yang cukup ilmu saja tidak berani, bagaimana kita yang sangat awam ini? Nah, maka bersyukur para ikhwan, para akhwat, ini anugerah. Pegang erat-erat. Pertama tadi, hidup sesaat, singkat, sebentar. Allah menjelaskan kehidupan dunia ini, wa ma hayatud dunya illa la'bu wa lahun. Tidaklah kehidupan dunia ini, kata Allah, hanya bermain-main dan sia-siaan. Siang malam, makan, tidur, kerja, beranak. Itu ya. Ibu-ibu bangun tidur, masak, habis masak, nyapu, habis nyapu, habis nyuci lagi, ngepel macam-macam, tidur lagi, malam lagi. Allahumma bihadza khuliqna. Apa seperti itu aja Allah ciptakan kita? Alhamdulillah. Hanya jasad sebagai makanan dan cacing tanah. Makanan di bumi ini jadi makanan kita, nanti jasadnya dimakan oleh cacing. Hanya seperti itu aja kehidupan. Kalau kita tidak mencari jalan, mencari guru membimbing, hidup kalau hanya seperti itu saja, tidak bedanya dengan kambing, tidak bedanya dengan sapi, dengan hewan. Sedangkan kita diberi Allah akal. Mereka wajar seperti itu hidupnya. Coba lihat, makan, berak, makin banyak makannya, makin banyak beraknya, minum, banyak minum, makin banyak kencingnya. Kasih jamu dan bisa dengan perempuan itu ngamuk dia. Apa seperti itu aja? Rugi manusia yang diberi Allah akal kalau tidak bedanya dengan mereka. Cari guru, bapak ibu yang dirahmati Allah, guru bapak, keluarga kita, orang-orang yang terdekat kita, jangan sampai tidak memiliki guru. Bagaimana rasanya guru kita? Tidak memiliki guru. Anak-anak kita jangan sampai numpung masih ada yang bisa ngajar. Numpung masih ada yang bisa ngajar. Ini saya sampaikan di Kalimantan Tengah tidak ada yang boleh mentalkin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kalau ada yang boleh mentalkin, itu bukan Suryalaya, walaupun ngaku Suryalaya. Tersesat. Silakan bicara. Karena kita sudah koordinasi seluruhnya dari pengurus pusat Pondok Pesantren Suryalaya, keluarga musik, para wakil taklim yang telah diangkat oleh Abah Ano. Kalau sekarang ada yang nanti itu sesat, yang ikuti sesat. Alhamdulillah. Walaupun dia ngaku Suryalaya, dia bukan Suryalaya. Hanya pengakuan aja supaya bisa diikuti orang, dan sebagainya. Alhamdulillah. Itu membahayakan. Kalau lagi jaga keluarga kita, dan juga kita bersyukur sekali lagi para ikhwan